Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini, ya, senang sekali kita boleh bersama-sama untuk berdoa. Dan sebelum berdoa, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi lagunya cocok sekali dengan renungan kita pagi hari ini, supaya kita tetap bersuka cita dalam segala keadaan ya. Nah, jadi judulnya Tuhan tetap bekerja di tengah kesulitan. Ya. Nah, seringkali banyak orang eh, pola pikirnya dipikir kalau semuanya aman, baik-baik saja, ada berkat, ada sukacita, dalam arti ada hal jasmani yang terpenuhi, nah baru wah Tuhan bekerja. Dan seringkali kita mendengar banyak kesaksian karena ada berita yang baik, ada kelulusan, ada berkat Tuhan, ada segala macam yang baik dalam keadaan yang baik. Tapi jarang sekali ya banyak ada kesaksian misalnya bagaimana Tuhan bekerja di tengah itu ya. Dia sulit lalu bagi berkat gitu. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan Roma 8 ayat 20. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpilih. Nah, saudaraku, tadi saya sampaikan di masa sulit, misalnya ekonomi hancur, relasi retak, disakiti, atau sakit yang tak kunjung sembuh, doa yang terasa tidak dijawab, ya kita sering bertanya ya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan diam? Apakah Dia masih peduli kepada kita? Nah, kadang sulit sekali melihat ya apakah Allah bekerja. Tetapi saudaraku, Roma 8 ayat 28 ini menjadi saut, menjadi jangkar pengharapan bagi kita yang percaya. Ya, ayat ini bukan hanya janji bahwa semua akan indah dalam waktu sekejap, tetapi ya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan bekerja, bahkan bekerja di hal-hal yang tidak baik atau dalam keadaan yang sangat-sangat sulit itu. Tuhan ada di sana. Tuhan ada bekerja. Nah, itu tuh yang eh, mau kita lihat dulu dari Roma 28 ini. Roma 8 ayat 28 ini, saudaraku ya. Nah, ada 4 hal yang saya catat yang disampaikan oleh Roma 8 ayat 28. Nah, yang pertama dikatakan adalah Allah turut bekerja. Artinya Tuhan tidak diam, Tuhan tidak pasif. Dia bekerja. Kata turut bekerja dalam bahasa Yunani yang di dalam Alkitab kita ini ditulisnya adalah sinergeo. Dari sanalah diambil kata sinergi. Ya. Sinergeo artinya adalah bekerja sama, juga mengatur, menyusun. Jadi saya mau sampaikan bahwa ketika kita baca Roma 8, Allah turut bekerja, bukan hanya dia bekerja sama, tapi ikut mengatur, menyusun segala sesuatu. Dia pegang kendali. Nah, jadi bukan turut bekerja hanya sekedar ikut serta gitu, bukan. Tetapi dia bukan hanya bekerja sama, tapi ikut mengatur dan menyusun, menentukan. Jadi poin pertama, kita harus sadar betul bahwa Allah kita tidak diam, tidak pasif. Dia bekerja sama di dalam segala keadaan, bahkan keadaan yang sulit itu, mengaturnya dan menyusunnya. Jadi
Dia campur tangan, baik dalam keadaan hal baik, keadaan buruk, gitu. Nah, contohnya saudaraku adalah Yusuf. Ya, dia dijual, difitnah, dipenjara. Nah, tetapi semuanya itu, kalau kita tahu bahwa semua itu diatur, disusun oleh Tuhan sedemikian supaya dia bisa menjadi raja, supaya hal baik yang terjadi atas hidupnya. Nah, saya percaya ya begitu juga dengan kita. Saat hidup tidak masuk akal mungkin, saudaraku, sulit, susah dimengerti. Ya, Tuhan bukannya diam. Dia bekerja, turut bekerja, bahkan mengatur dan menyusunnya. Ya. Nah, tugas kita bukan jadi harus tahu semuanya, ya apa ini yang terjadi ini bagaimana, tetapi yang Tuhan mau adalah kita mempercayai Allah kita bekerja. Allah kita tidak diam. Nah, yang kedua adalah Allah bekerja itu katanya dalam segala sesuatu. Itu artinya termasuk kepada hal-hal yang sulit, hal buruk, yang mungkin tidak kita sukai, tidak kita inginkan. Karena arti segala sesuatu, ya kalau dalam bahasa di dalam Alkitab kita itu, dalam bahasa Yunani ditulisnya adalah panta, yaitu segala jenis kejadian. Apakah kegagalan kita, termasuk kegagalan kita, bahkan dosa orang lain terhadap kita, masalah penyakit, kehilangan, atau apapun hal buruk lainnya. Segala jenis kejadian, ya, itu arti segala sesuatu. Nah, tentu Tuhan tidak menyebabkan atau yang membuat kejahatan, kesulitan terjadi atas hidup kita. Alkitab katakan Allah tidak mencobai siapapun. Tetapi yang Allah mau memakai setiap hal buruk itu, kesulitan itu untuk rencananya. Mengaturnya sedemikian rupa, menyusunnya untuk sesuai dengan rencana Allah. Ya, tadi kita lihat Yusuf, ya, begitu Yusuf diaturnya segala sesuatu. Dia dipenjara, ya, dia dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi supaya dia bisa pergi ke Mesir. Dia ditaruh di rumah Potifar, lalu akhirnya dipenjara supaya dia bisa bertemu juru minuman raja, ya, dan akhirnya bisa bertemu sama Firaun. Nah, demikian juga saudaraku Ayub misalnya, ini menderita berat, tetapi Tuhan membawanya untuk dia mengenal, ya. Ayub 42:5 itu berkata, selama ini aku tidak mengenal engkau. Pengenalan akan Allah itu dia dapat ketika dia mengalami semua yang berat itu. Nah, Tuhan bisa mengubah luka menjadi pelajaran, air mata menjadi kesaksian, kegagalan menjadi pondasi baru. Kadang kita harus mundur satu langkah untuk mengalami maju beberapa langkah. Ya, oleh karena itu, mari jangan mudah merasa kecewa, sakit, atau apa namanya ya, bersungut-sungut karena keadaan yang kita alami. Pahami dalam segala sesuatu Allah bekerja, termasuk kepada hal-hal yang buruk yang tidak kita sukai. Nah, yang ketiga adalah dia katakan untuk mendatangkan kebaikan. Tentu kebaikan di sini adalah kebaikan menurut Allah, bukan kita. Karena keinginan kita berbeda sekali dengan keinginan Allah kita. Seperti jaraknya jauhnya dari bumi ke langit katanya ya. Ya. Nah, saudaraku, kebaikan, nah ini harus kita pahami. Kebaikan bukan berarti selalu kenyamanan.
kenyamanan artinya nyaman secara daging kita. Tetapi kebaikan adalah pembentukan karakter, kedewasaan iman, dan rencana kekekalan. Itulah hal baik dari versinya Allah kita. Tuhan kita lebih tertarik pada pembentukan karakter kita, pembentukan batin kita, bukan sekedar pembentukan yang dari luar. Nah, misalnya saudaraku, Yesus disalib, tampaknya kelihatannya kekalahan. Ya, senang sekali waktu Yesus akhirnya dihukum mati oleh iblis, senang sekali. Tetapi justru itu adalah keselamatan bagi dunia. Cara Tuhan menyelamatkan dunia ini. Nah, oleh karenanya apa yang kita anggap buruk bisa jadi alat yang membawa kita lebih dekat pada tujuan kekal Allah. Jadi jangan mudah kecewa, jangan jadi bersungut-sungut dengan keadaan, karena Allah bekerja untuk mengaturnya sedemikian rupa, membentuk karakter kita untuk kita bisa melihat Allah, melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tanpa sakit kita nggak bisa melihat mukjizat kesembuhan. Ya. Tanpa kesulitan kita tidak bisa menghargai betapa luar biasanya kecukupan yang Allah beri untuk kita. Mari kita betul-betul ya memahami bahwa Allah kita bekerja untuk kita, untuk kebaikan, ya, mendatangkan kebaikan, tapi versinya Tuhan. Nah, yang keempat, nah ini yang sangat penting, saudaraku. Ya, Allah bekerja mendatangkan kebaikan itu adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini adalah janji yang tidak berlaku untuk semua orang. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Janji ini berlaku untuk kepada mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Jadi bersyarat janji ini. Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu itu hanya berlaku bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang memiliki relasi kasih dengan Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Ya, yaitu dengan cara merenungkan firman, ya, mentaati firman. Ya. Karena kalau katanya barang siapa mengasihiku, ya, mengasihi Tuhan itu adalah mereka melakukan. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, terpanggil berarti merespon panggilan keselamatan dan hidup dalam rencananya. Terpanggil berarti merespon bahwa hidupnya ya hidup dalam tujuan-tujuan Allah. Oleh karenanya, mari saudaraku fokus bukan pada apa yang kita alami. Mari kita fokus kepada Allah kita. Siapa yang kita percaya itu. Mari tanggapi kasih Allah, bangun hubungan kasih kita dengan Tuhan, dengan ketaatan, mentaati firman-Nya. Allah kita yang kita percaya ini, Allah yang sangat mengasihi kita, dan berkuasa, Allah yang sanggup diandalkan, pantas diandalkan, saudaraku. Jadi mari Bapak Ibu, ya, dalam segala sesuatu yang mungkin makin sulit ini, percayalah Allah turut bekerja. Ya, bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja, bahkan tetap ada dalam keadaan yang sulit, Allah tetap bekerja. Dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Percayai, saudaraku, bahwa kebaikan memang bukan versi kita, versinya Allah. Dan untuk mendapatkan janji ini, mari kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, membangun relasi kita. Mari kita menjadi orang-orang yang terpanggil, ya, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam tujuan-tujuan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.